Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil wa ba'd. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tazkiyatun Nufus wa Tartibuha kama yuqarriruhu ulama as-salaf. Dan insyaallah malam hari ini kita masuk pada bab ahwalun nafsi wa muhasabatuha di halaman 69. Ya, yang membawa kitabnya bisa dilihat di halaman 69. Bab tentang ahwalun nafs, keadaan-keadaan jiwa, wa muhasabatuha, dan muhasabahnya jiwa, perhitungan terhadap jiwa atau nafsu. Beliau mu'allif mengatakan ittafaqal salikun ilallahi ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim ala anna nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabb. Kata beliau bahwasanya orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah dengan bermacam-macamnya jalan yang mereka lalui dan berbeda-bedanya jalan mereka tersebut, mereka semuanya sepakat bahwasanya nafsu atau jiwa itu dapat menjadi pemisah antara hati dan antara sampainya seseorang kepada Allah Rabbul Alamin. Bahwasanya nafsu atau jiwa itu qati'ah, menjadi pemutus pemisah antara hati seorang hamba dengan sampainya dia kepada Rabbul Alamin. Wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusiru ilaihi illa ba'da imatatiha wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafari biha. Dan orang-orang yang senantiasa berusaha menuju kepada Allah dengan berbagai macam jalan-jalan yang mereka tempuh, yang baik maupun yang tidak baik, yang sunnah maupun yang tidak sunnah, mereka semuanya memahami bahwasanya tidak mungkin seseorang bisa masuk sampai kepada Allah Subhanahu kecuali setelah dia berusaha mematikan nafsunya, meninggalkan nafsunya dengan cara menyelisihi. Artinya tidak selalu tunduk memperturutkan nafsunya, jiwa. Wadzafari biha, dan dengan cara bagaimana dia bisa mengalahkan nafsu. Ini baru seseorang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah beliau di sini menjelaskan tentang hakikat nafsu dan bagaimana keberhasilan seseorang bisa kepada Allah, yaitu ketika dia mampu menundukkan nafsunya, mengalahkan nafsunya. Kemudian beliau mengatakan fa innan nas ala qismain. Manusia itu ada dua tipe. An-nasu ala qismain. Dan manusia di dalam kemampuannya untuk menundukkan nafsunya itu terbagi menjadi dua. Qismun zafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu
wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Manusia itu ada dua model, ada dua tipe manusia di dalam bergelut dengan nafsunya. Tipe yang pertama kata beliau adalah manusia yang nafsunya mampu mengalahkan dirinya. Nafsunya berkuasa. Ya, nafsunya mengalahkan dirinya, ya. Maka nafsunya menguasai dirinya. Dia dikuasai oleh nafsunya. Dia tidak berdaya dengan apa yang menjadi keinginan nafsunya. Dia merasa lemah ketika berhadapan dengan nafsunya sendiri. Ini tipe yang pertama. Nafsunya mengalahkannya dan menguasainya, wa ahlakathu, dan nafsunya membinasakan diri. Dan dia kadang sadar, tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa melawan. Karena begitu kuatnya dorongan nafsu dan dia tidak punya kemampuan untuk menahannya. Fasara taw'an laha. Sehingga tipe yang pertama ini dia akan senantiasa taat kepada keinginan nafsu. Tidak punya kemampuan menolak. Apapun kata nafsunya, dia akan turuti, dia taat. Taw'an laha. Dia menjadi seorang senantiasa taat mengikuti keinginan nafsunya, tahta awamiriha, di bawah kendali nafsunya. Dia di bawah kendali perintah nafsunya. Ya. Ini tipe manusia yang pertama di dalam bagaimana kemampuan mengendalikan nafsunya. Dia tidak punya kemampuan. Dia senantiasa di bawah kendali nafsu dia. Apa yang diperintahkan nafsunya dia senantiasa mengikuti. Tidak bisa dia menolaknya, tidak ada kemampuan. Walaupun terkadang hati nuraninya memberontak, tapi dorongan hati nurani lemah, tidak kuat, tidak kuat. Kadang dia merasakan sakit, menangis hatinya, tapi apa daya nggak punya kemampuan. Ketika dorongan nafsu begitu kuat. Waqismin, kemudian tipe yang kedua kata beliau, zafaru bin nufusihim, adalah orang-orang yang mampu mengalahkan nafsunya sendiri. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang mampu mengalahkan nafsunya, bukan dikalahkan sebagaimana kelompok yang pertama. Zafaru bin nufusihim, dia mampu mengalahkan nafsu-nafsu mereka. Faqaharu biha, maka dia mampu menundukkan nafsunya. Wasarat taw'an lahum, dan nafsu-nafsu mereka itu menjadi tunduk kepada diri mereka. Kebalikannya, jadi nafsunya tunduk kepada mereka. Munqadatan li awamirihim, nafsunya senantiasa patuh dengan apa yang mereka perintahkan. Ini dua keadaan manusia di dalam kaitannya berhubungan dengan nafsunya, dengan jiwanya. Ada yang dikuasai oleh nafsunya dan dia tunduk dengan apa yang menjadi perintah keinginan nafsunya. Ada yang dia mampu menundukkan, mengalahkan nafsunya sehingga nafsunya tunduk kepada keinginan. Qala ba'dul arifin, sebagian orang-orang yang bijaksana mengatakan intaha safaru talibina ila dhafar bi anfusihim. Perjalanan orang-orang senantiasa mencari kebahagiaan, itu akan sampai selesai. Kapan puncaknya? Orang-orang senantiasa mencari kebahagiaan kepada Allah, itu perjalanannya akan berhenti selesai ketika dia mampu menundukkan nafsu mereka. Selama dia belum bisa menundukkan nafsunya, perjalanan belum selesai. Mereka akan mampu selesai menuntaskan perjalanannya, mendapatkan apa yang dia cari ketika al-dhafar bi anfusihim, dia mampu menundukkan, mengalahkan nafsu. Selama dia tidak mampu mengalahkan nafsunya, belum bisa dia meraih apa yang dia cari. Faman dhafara bi nafsihi aflaha wa anjah.
Maka siapa saja yang sudah mampu untuk menundukkan nafsunya, menguasai nafsunya, aflaha wa anjah. Dia akan meraih keberuntungan dan keselamatan. Ini kata beliau, kata orang-orang arif, faman zafara bi nafsi, siapa yang mampu menundukkan jiwanya, nafsunya, aflah wa anjah, dia akan beruntung, akan meraih keberhasilan, wa anjaha, ya, dan kesuksesan, keselamatan. Wa man dhafarat bihi nafsuhu, sebaliknya, adapun orang yang dikalahkan oleh nafsunya, nafsu yang berkuasa terhadap dirinya, siapa yang dikalahkan oleh nafsunya, khasara wa halak, maka dia akan merugi dan akan binasa. Dia akan mendapatkan kerugian dalam kehidupannya dan halak dan akan binasa. Akan binasa. Kemudian di sini beliau menukilkan firman Allah Taala di dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-40, di mana Allah Taala berfirman, di situ ada ketik, harusnya bukan wa amma, itu fa amma, ya, itu salah ketik di situ. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nazi'at, fa amma, maka adapun, man tagha, orang-orang yang tagha artinya melampaui batas. Adapun orang-orang yang telah melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, apa kesudahannya, kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya jahim, neraka itu adalah tempat kembali. Allah tegaskan di dalam ayat ini, akhir kesudahan orang-orang yang dia melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Apa akhir kesudahannya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, sesungguhnya neraka jahim adalah tempat kembali. Wa amma adapun man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari mengikuti keinginan hawa nafsunya. Kata Allah, orang-orang dia takut dengan keagungan Allah, kedudukan Allah, lalu dia menahan diri dari memperkerutkan keinginan nafsunya, artinya dia mampu menundukkan nafsunya. Apa kesudahannya? Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali. Maka di dalam ayat ini Allah Taala menjelaskan dua keadaan manusia. Keadaan yang pertama yang Allah sebutkan adalah orang-orang yang dia dikalahkan oleh nafsunya, ya, dia lebih mementingkan kepentingan keinginan nafsunya, maka Allah ancam dia dengan neraka wal'iyadzubillah. Neraka menjadi tempat kembali jiwa-jiwa yang seperti ini. Adapun jiwa yang kedua adalah jiwa yang mampu menundukkan nafsunya. Dia mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Dia takut kepada keagungan Allah, kedudukan Allah. Maka kata Allah, fa innal jannah hiyal ma'wa, surganya tempat kembali orang yang seperti ini, jiwa yang seperti ini. Saya sedikit bacakan penjelasan Sa'di di dalam tafsir beliau Taisir Karim Rahman ketika menafsirkan ayat ini. Qala Sa'di rahimahullah taala, saya tambahkan tidak ada di situ. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang dia melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Kata Sa'di, ay jawazal had
Maksudnya orang-orang telah melebihi, melewati batasan yang telah ditetapkan. Bi an tajri'a 'alal ma'asi al-kibar wa lam yaqtasiru 'ala ma haddahu Allah. Bagaimana bentuk seseorang dikatakan melampaui batas? Apa yang dimaksud orang yang melampaui batas? Kata Syekh Sa'di, bentuk seseorang dikatakan melampaui batas yaitu ketika seseorang telah memberanikan diri untuk melakukan kemaksiatan dengan melakukan dosa-dosa besar yang Allah larang. Ini bentuk seseorang dikatakan tawwa, melampaui batas. Karena Allah telah memberikan batasan-batasan. Ya, sebagai dalam hadis al-ba'in, masing-masing yang mana memiliki batasan-batasan. Ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah adalah haram. Apa yang Allah haramkan itu adalah batasan-batasan. Sebagaimana seorang yang menggembalakan ternak itu ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilewati. Maka batasan-batasan yang tidak boleh kita lihat adalah apa-apa yang Allah haramkan, itu adalah batasan. Selama kita tidak menerjangnya maka akan selamat. Selama kita menerjang batas tersebut, melewati apa yang Allah haramkan dengan bentuk bermaksiat kepadanya, itu namanya orang yang tawwa. Orang yang melampaui batas maksudnya melampaui batasan-batasan perkara-perkara haram yang Allah jaga agar kita tidak melewatinya. Maka orang yang melewati batasan tersebut dengan melakukan kemaksiatan walam yaqtasir ala mahadillah, dia tidak mencukupkan diri dengan batasan-batasan yang Allah tetapkan. Wa athara al-hayata dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, ay 'ala al-akhirah. Maksudnya dia lebih memprioritaskan, mengedepankan kepentingan dunianya dengan meninggalkan kepentingan akhiratnya. Ya. Fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan fi khududhiha wa syahwatiha. Bagaimana bentuk seseorang dikatakan kita lebih mementingkan dunia dan mengesampingkan akhirat? Di antara bentuk keadaannya kata Syekh Sa'di, ya fasara sa'yuhu laha. Maka kita lihat usaha pokok dia, kepentingan terbesar dia di dalam kehidupannya itu dunia. Ya, program-program hidupnya, apa yang senantiasa memenuhi pikirannya dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu sebenarnya program-program dunia. Tidak tersisa program akhirat. Ya. Investasi akhirat itu nggak ada. Semuanya penuh dengan investasi dunia, dengan program dunia. Ini semuanya dunia. Tidak disisakan urusan akhirat. Ya. Ini orang-orang yang dia dikatakan lebih mementingkan dunia, melupakan akhirat. Tidak pernah terpikirkan di dalam rencana hidupnya apa yang dia pikirkan sehari-hari untuk kepentingan akhirat. Tidak ada. Kecuali kalau sudah kondisi terdesak. Ketika dia merasa sudah berputus asa dengan dunia, tidak ada harapan dengan dunia, barulah dia akan menengok akhirat. Demikian kadang-kadang kita, kalau dunia lagi kuat-kuatnya, kita akan dapatkan akhirat dulu. Ketika Allah uji, ya ternyata rencana kita, usaha kita gagal total, ya berantakan, hancur sudah yang kita bangun, kita rencanakan, kita susun rapi, planning segala macam, dikaji, dianalisa, ternyata Allah putar balikan, gagal, berantakan. Dan kita sudah berputus asa, minta tolong sini, angkat tangan, tolong sini, angkat tangan. Teman yang dulu katanya mau jadi bantu, ya salah, sudah nggak ada lagi, baru berat Allah. Ya, baru tawaran-tawaran akhirat kita terima. Atau ketika kita jatuh sakit, ketika badan sudah lemas, berobat juga sudah tidak ada, apalagi dokter mengatakan kondisi bapak 1 bulan lagi sudah sakit.
Sudah program dunia hilang semua akhirat. Kadang kita demikian. Walaupun itu bukan salah. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengingat akhirat. Kalau akhir-akhir kehidupan kita dalam keadaan akhirat, alhamdulillah. Ini orang yang dikatakan atharul hayat dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, ya, sa'yuhu laha, usaha dia untuk dunia semata, wa waqtuhu mustaghriqan fi hududhiha wa syahwat, waktu hidup dia, waktu-waktu yang dia miliki dari bangun tidur sampai tidur kembali, mustaghriqan fi hududhiha, itu penuh tenggelam bagaimana dia meraih kesenangan-kesenangan dunia, bagaimana dia memperturutkan keinginan nafsu. Dari pagi sampai malam, itu saja programnya. Ya, wala siyal akhirah, dia lupa dengan kehidupan akhirat. Wa tarkil amal laha, dan biasanya orang yang demikian apa? Ketika dia sibuk dengan dunia lupa akhirat, biasanya orang seperti ini meninggalkan amal untuk akhirat. Investasi akhirat tidak ada semangat. Ibadah ya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan kenikmatan. Ya, sholat ya karena memang kewajiban mau harus sholat. Ya. Ibadah-ibadah yang kerjakan sekedar menggugur kewajiban. Tidak sebagaimana Nabi ketika Nabi mengatakan wahai Bilal, ya berilah istirahat kami dengan sholat. Berarti nikmat tidak nikmat itu orang-orang sholat. Ibadah mereka jadikan kenikmatan. Ya, karena akhirat memenuhi hati-hati mereka. Adapun ahli dunia, kalau ibadah itu beban yang memberatkan. Ibadah beban yang memberatkan. Ya. Dia sibuk ya dengan dunia dan watarkul amal lah. Dia meninggalkan amalan-amalan akhirat. Ada tawaran-tawaran akhirat, tidak bersemangat. Kenapa? Karena semuanya kacamatanya, timbangannya dunia. Jadi kalau ada penawarannya yang dipikirkan ini menguntungkan tidak, ini prospek tidak, bagus tidak buat usaha saya, bagus tidak buat nanti ke depan saya, bagus tidak. Semuanya timbangannya dunia. Kalau dilihat, dianalisa, dikaji, kayak ini gak bagus buat prospek usaha, gak bagus buat prospek ke depan. Kayak ini tawaran ini gak menjanjikan untuk kehidupan masa depan. Udah tinggalkan, tutup tawaran seperti ini karena tidak menjanjikan. Ya. Karena menurut dia dunia menjadi acuan. Seperti yang sering saya singgung ya, kritik ya, ketika ada sebagian orang sampai sedekah pun dibawa ke motivasi apa? Dunia kan? Kenapa? Karena sedekah kalau motivasinya akhirat kepada semangat. Barang siapa yang bersedekah sekian, Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 kali, 100 kali, 700 kali hingga tidak akan semangat. Tapi barang siapa yang bersedekah 1 juta, Allah akan ganti balas di dunia dengan 10 juta, 10 juta, 100 juta. Baru logikanya jalan. Kalau saya ya sedekahkan sepeda dapat motor, kalau motor dapat mobil, kalau mobil dapat apa? Dunia semua, bukan motivasi akhirat. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, mat'unya rusak, yang menyampaikan juga rusak artinya. Sama-sama rusak, akhirnya kena fitnah. Ya, kena fitnah. Apa Nabi kayak gitu mengajarkan sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kamu sedekah gini, Allah akan berikan dunia gini. Enggak. Apa yang Nabi janjikan kepada para sahabatnya? Akhirat, bukan dunia. Bahkan para sahabat itu bersedih ketika kaum muslimin mulai di sedikit Allah bukakan dunia. Kaum muslimin sedikit-sedikit mendapat kemenangan. Sahabat ada yang menangis, siapa saya lupa. Siapa yang menangis? Terus Abu Bakar ke Umar, saya lupa. Sahabat menangis ketika kaum muslimin meraih kemenangan. Kalau kita apa? Ketika kaum menang, yes, itu kan, masya Allah, alhamdulillah dan seterusnya. Negara ini dikalahkan. Sahabat menangis. Kenapa menangis? Karena dia memikirkan akhirat. Kenapa? Umumnya ketika dunia sudah mulai dibuka, fitnah semakin kuat, akhirat ditinggalkan.
Ketika dunianya belum dapat, sama-sama miskin, sama-sama tertindas, sama-sama nggak kekuasaan, taat itu bersama-sama, nggak ada cekcok. Ya. Dakwah juga kadang gitu ya. Dakwah kalau lagi susah-susahnya banyak musuhnya, dakwah belum merasa akur. Ustaz ini seperti akur, kenapa? Sama-sama punya musuh bersama. Makruhnya sedikit, gangguannya banyak akur. Ketika Allah bukakan kemenangan, dakwah diterima, muncul fitnah. Ini saya pulang baru kemarin, saya kan dakwah sudah 10 tahun, saya awal-awal. Kok saya dapat jobnya cuma sedikit? Itu baru datang 2-3 bulan kemarin sudah dapat job banyak. Nggak benar ini. Masa saya dapat proyeknya sedikit? Saya kan yang buka lahan dakwah di sini. Dulunya orang di sini semuanya sesat. Alhamdulillah dengan jasa saya bersama dengan Allah 10 tahun saya merintis. Ini yang begitu banyak datang pusat baru dia dapat job. Ini nggak benar. Fitnah. Apa urusannya? Dunia. Itu yang ditakutkan sahabat ketika kaum muslimin Allah bukakan dunia, khawatir mereka terfitnah dengan dunia dan mereka tinggalkan akhirat. Maka Allah banyak mengingatkan kepada kita terkait hal ini. Dan siapa yang tidak suka dunia? Karena itu tabiat manusia. Jangan dikira ustaz itu nggak doyan dunia. Ustaz juga manusia, sama. Ya. Sebagaimana orang awam bisa terfitnah dengan dunia, ustaz juga terfitnah dengan dunia, sama. Ya. Cuman kadang fitnahnya agak beda. Kalau ustaz mungkin fitnahnya dunia bukan di harta mungkin. Dudukan, jabatan, sanjungan itu juga dunia. Ya, sebagaimana harta itu dunia, sanjungan, kedudukan juga dunia. Dan fitnah itu besar, ya. Makanya siapa yang merasa aman dari fitnah dunia dia akan binasa. Para sahabat tidak merasa aman dari fitnah dunia. Kemudian kata Syekh Sa'di kembali melanjutkan, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang dia takut dengan keagungan Tuhannya, ya. Ay khafa al-qiyam alaihi wa mujazatuhu bil adl. Dia takut dengan apa yang nanti akan Allah tegakkan. Balasan-balasan yang akan Allah berikan dengan penuh keadilan. Bahwasanya Allah itu tidak pernah zalim sedikit pun. Apapun yang dilakukan hamba sekecil apapun dibalas dengan adil. Ya. Tidak ada yang terlewat, tidak terluput. Tidak sebagaimana pembalasan makhluk di dunia, banyak yang tidak adil. Karena memang Allah tidak menginginkan kesempurnaan pada makhluk. Makanya siapa menuntut keadilan sempurna seterusnya dia tidak akan dapat. Ya, orang menuntut keadilan pada makhluk harus pemerintah yang adil, ini adil, kadang diri sendiri juga tidak adil. Allah tidak menginginkan kesempurnaan pada makhluk, maka kita tidak akan dapatkan kesempurnaan kecuali pada Rabbul Alamin. Allah lah pemilik kesempurnaan dan Allah akan berikan balasan dengan penuh sempurna dengan keadilan. Maka orang yang takut dengan keadaan seperti ini, ya, wa fa'athara hadzal khawfu fi qalbihi wa fannaha nafsahu an hawahu alladhi yuqayyiduha an ta'atillah wa sara hawahu tabi'an lima ja'a bihi rasul wa jahada al-hawa wa syahwata sadina 'anil khair. Maka kata Syekh Sa'di, orang yang takut kepada Allah, takut dengan keadilan Allah, ya, maka rasa takut yang seperti ini, takut dengan nanti keagungan Allah, takut dengan bagaimana balasan-balasan Allah yang adil tidak bakal terlewat. Rasa takut yang jujur, yang benar seperti ini punya pengaruh di hati. Ya. Rasa takut, karena takut kan amalan hati. Takut itu salah satu amalan hati. Ya. Itu punya asar, punya pengaruh, mempengaruhi hati dia. Ya, mempengaruhi hatinya, maka rasa takut yang bisa berpengaruh kepada hati ini menjadikan dia mampu untuk menahan nafsunya. Dia mampu menahan keinginan nafsunya. Kenapa? Karena rasa takut lebih kuat daripada
dorongan nafsu. Ya, dia mampu menahan nafsunya dari memperturutkan hawa nafsunya. Yang hawa nafsunya senantiasa menjauhkan dia dari taat kepada Allah. Sehingga ketika orang seperti ini keadaannya, rasa takut yang besar pada keagungan Allah ini menjadikan dia mampu menjadikan hawanya senantiasa tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan dia mampu berjihad melawan keinginan hawa nafsunya dan syahwatnya yang senantiasa menjauhkan dia dari kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, sudah azan belum? Sudah azan. Sudah. Ya, kita sedikit lagi ya, saya ingatkan. Wan nafsu, kata beliau, kita lanjutkan. Tad'u ila tughyan wa itharil hayati dunya. Nafsu atau jiwa itu tabiatnya memang Allah ciptakan tad'u ila tughyan, senantiasa menyeru kepada sikap melampaui batas. Itu tabiat nafsu seperti itu. Tabiat nafsu kalau dibiarkannya seperti itu. Memang Allah ciptakan nafsu kita sebagai ujian seperti itu. Ya. Tad'u ila tughyan wa itharil hayati dunya, dan akan menjadikan seseorang lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu nafsu. Tabiatnya seperti itu. Nafsu siapa secara umum. Wa rabbu yad'u 'abdahu ila khawfi wa nahyi nafsi 'anil hawa. Adapun Rabb Allah Azza wa Jalla senantiasa menyeru kepada hambanya untuk takut kepada dirinya dan menyeru agar dia mampu menahan nafsunya dari mempertaruhkan hawa nafsunya. Wal qalbu baina da'yin. Hati manusia itu di antara dua penyeru ini. Seruan jiwanya dan seruan Allahul Alamin. Ini hati manusia di antara dua seruan. Yamilu ila hadza da'i marrah wa ila hadza marrah. Terkadang hati ini lebih condong kepada seruan nafsunya, meninggalkan seruan Allah, dan terkadang dia lebih condong kepada seruan Allah, meninggalkan seruan nafsunya. Dan itu hati kita. Ya, kadang lebih dekat kepada ketaatan dari maksiat, kadang lebih dekat kepada maksiat daripada taat. Allah bolak-balikan hati hamba. Kita berikan pada azannya. Ya, kita tambahkan sedikit. Jadi beliau mengatakan an-nafsu tad'u ila tughyan. Nafsu manusia itu selalu menyeru kepada sikap melampaui batas. At-tughyan artinya melampaui batas. Wa itharil hayati dunya, dan menyeru manusia untuk lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Itu tuntutan nafsu, seruan nafsu seperti itu. Adapun Ar-Rabb Allah Rabbul Alamin yad'u 'abdahu ila khaufi wa nahyi nafsi 'anil hawa. Adapun Allah senantiasa menyeru hambanya untuk takut kepada dirinya dan memerintahkan hambanya untuk menahan nafsunya dari memperturutkan hawa nafsu. Wal qalbu baina da'yain, dan hati manusia itu di antara dua seruan ini. Ya. Yamilu ila hadza da'i marrah wa ila hadza da'i marrah. Terkadang dia lebih condong kepada seruan nafsunya, meninggalkan seruan-seruan Allah, dan terkadang dia lebih condong kepada seruan Allah, meninggalkan seruan nafsunya. Dan kata beliau, wa hadza mawdi'ul mihnah wal ibtila. Dan inilah tempat ujian dan cobaan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin bertanya, kenapa sih Allah kok ciptakan nafsu pada diri kita? Kenapa nggak dihilangkan nafsu saja, kan jadinya orang taat semua kepada Allah karena nggak ada nafsu seperti malaikat. Ya. Kenapa nggak seperti itu? Ini ada hikmah yang besar. Kenapa Allah berikan nafsu pada diri kita? Kata beliau, hada mawdi'ul mihnah wal ibtila. Inilah tempat ujian dan cobaan. Sehingga ketika berhasil maka manusia lebih mulia dari mereka.
ketika dia mampu dengan ujian seperti itu. Sebagaimana ya seorang murid kapan dia akan meraih kedudukan tinggi? Kalau lulus ujian ya. Kalau anak SD nggak ada ujian-ujian nggak naik-naik, nggak naik ke tingkat sejarahnya sampai nanti tingkat perguruan tinggi. Ada orang sekolah nggak ada ujian langsung jadi sarjana. Nggak ada, harus diuji dulu. Naik ke jenjang berikutnya, ujian lagi, naik ke jenjang berikutnya, ujian lagi, naik dan seterusnya. Kehidupan juga demikian. Maka seorang hamba akan naik kedudukannya di sisi Allah Taala setelah dia meraih ujian dan ujian. Dan salah satu ujian hati apa? Ketika Allah tanamkan dalam hatinya pada dirinya nafsu. Apakah dia lebih condong kepada tuntutan nafsunya atau dia condong kepada seruan Allah Azza wa Jalla? Inilah ujian kita. Hada mawdi'ul mihnah wal ibtila. Kata beliau, inilah tempat ujian dan cobaan. Allah sediakan kita untuk diuji. Ya. Waqad wasafa Allah subhanahu an-nafsa fil Quran bi thalathati sifat. Di dalam Al-Quran Allah mensifati, menjelaskan tentang jiwa atau nafsu itu ada 3 keadaan jiwa. Ya, kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, tadabbur Al-Quran, Allah mensifati nafsu itu ada 3. Ada 3 tipe nafsu manusia atau tipe jiwa manusia. Ya, al-mutmainnah. Yang pertama jiwa yang tenang. Mutmainnah, nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nanti insyaallah akan dijelaskan satu persatu di sini sama beliau bagaimana ciri-ciri dan keadaan jiwa-jiwa tersebut. Kemudian wal lawwamah, nafsul lawwamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Ini jiwa yang kedua. Nafsul lawwamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Yang ketiga wal ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Nafsul ammarah bisu. Inilah 3 macam nafsu atau jiwa manusia: nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah bisu. Ya. Insyaallah nanti masing-masing akan dijelaskan satu persatu. Fakhtalafan nas. Ulama berselisih di dalam memahami tentang 3 tipe jiwa manusia ini. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang; nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa menyesali dirinya; dan nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ulama berselisih di dalam memahami ini. Halin nafsu wahidah wa hadhi awsafun laha am lil 'abdi thalathatu anfus. Apakah nafsu manusia itu satu? Pada diri seseorang itu nafsunya itu satu, cuman punya 3 sifat. Jadi nafsu itu zatnya itu satu, cuman pada diri nafsu yang satu itu punya 3 sifat. Sifat al-mutmainnah, al-lawwamah, dan al-ammarah bisu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya dalam manusia memang ada 3 jenis nafsu. Jadi satu orang itu punya 3 nafsu. Nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammarah bisu. Kata beliau di sini khilaf. Ya, ada perselisihan. Apakah jiwa itu satu, cuman sifatnya 3, atau memang dalam diri manusia ada 3 nafsu ini? Nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, nafsul ammarah bisu. Yang Allah panggil di dalam Al-Quran. Allah panggil di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya. Allah panggil di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian beliau mengatakan fal awwal qaulul fuqaha wal mufassirin. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya nafsu manusia itu satu zatnya tapi punya 3 sifat. Ya, satu tapi sifatnya 3, nafsul mutmainnah, lawwamah, ammarah bisu. Ini adalah pendapatnya, kata beliau, al-fuqaha wal mufassirin. Pendapatnya ahli fikih dan ahli tafsir.
Wa tsani qaulu katsirin min ahli tasawuf. Adapun pendapat yang kedua bahwasanya di dalam diri manusia ada 3 zat nafsu, masing-masing sendiri, nafsul mutmainnah, lawwamah, dan nafsul ammarah bisu. Ini adalah pendapat sebagian besar ahli tasawuf. Wa tahqiq annahu la niza' bainal fariqain. Kata beliau, ya, tidak ada perselisihan di antara dua pemahaman ini. Yang jelas memang sifat nafsu ada 3. Fa innaha wahidah bi'tibari dzatiha wa thalatha bi'tibari sifatiha. Kata beliau, nafsu itu ditinjau dari zatnya itu cuma 1. Ya, tapi dari sifatnya ada 3 macam. Kita akan bacakan sedikit untuk jenis atau sifat nafsu yang pertama, an-nafsul mutmainnah. An-nafsul mutmainnah. Ini sifat nafsu atau jiwa yang pertama. Beliau mengatakan, idza sakanatin nafsu ila Allah azza wa jalla wa tama'annat bi dzikri wa anabat ilaihi wa ishtaqat ila liqa'i wa anisat bi qurbi fa hiya mutmainnah. Jiwa, kata beliau, ketika dia merasa tenang kepada Allah azza wa jalla, dia merasa tentram, ya, meraih ketentraman, kenyamanan, kedamaian ketika berzikir kepada Allah, ketika mengingat Allah. Dia senantiasa kembali kepada Allah, ya. Dia rindu, jiwa ini senantiasa merindukan, ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Wa anisat bi qurbi, dan dia merasakan kebahagiaan yang besar ketika dia dekat dengan Allah dalam ketaatan dan seterusnya. Ketika dia melakukan amalan-amalan taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah, dia merasakan ketenangan, kegembiraan. Fahiya mutmainnah. Inilah ciri jiwa yang tenang. Ya, ini ciri jiwa yang tenang seperti ini. Ya, ketika ibadah merasakan kenikmatan. Anis itu artinya gembira, bukan bersedih, bukan berat, bukan beban. Ibadah itu nikmat, ibadah itu nikmat. Zikir itu menjadikan dia tenang, hatinya seolah-olah lapang. Ya. Kadang kita merasakan hati kan secara zatnya itu berubah nggak? Hatinya segitu itu aja ya kalau bentuk hati kita. Cuma terkadang kita merasa hati kita sempit sekali. Sampai kadang kita sampai pegang dada kita, ya, rasa hati itu sempit sekali karena masalah banyak, jalan keluar nggak ada, solusi buntu, ya. Permasalahan problem itu nggak ada jalan keluarnya, kesini tertutup, kesini tertutup, kesini tertutup, hati terasa sempit sekali. Mau dikasih lampu terang pun gelap, hatta di tengah siang bolong terasa gelap, ya. Ada nggak orang seperti itu? Ada kan David itu merasakan begitu sempit hatinya, dadanya. Padahal dadanya ukurannya segitu-gitu aja. Nggak pernah dadanya membesar begitu, tapi dia merasakan nggak? Merasakan sempit sekali. Ya. Kadang kita rasakan hati itu begitu lapang, kayak di situ plong sekali, ya. Ya, merasakan kenyamanan, ketenangan, kayak nggak ada masalah, ya. Itu jiwa manusia, ya. Secara fisik nggak ada perubahan, segitu-gitu aja, tapi kita rasakan, ya. Kita rasakan. Maka kata beliau, di antara ciri nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itu ketika dia merasa tenang ketika bersama Allah, ketika berzikir menjadi tentram, ya. Dia senantiasa kembali kepada Allah, ya. Dia senantiasa rindu ingin berjumpa dengan Allah, ya. Dan dia merasa gembira ketika melakukan amal-amal taqarrub yang mendekatkan diri kepada Allah. Inilah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Wa hiya allati yuqalu laha 'indal wafat. Dan jiwa seperti inilah jiwa yang dikatakan ketika di detik-detik kematiannya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 28, 27, 28. Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Allah panggil,
Jiwa yang mempunyai sifat mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah engkau ila rabbiki, kepada Tuhan. Kata nafsu dalam bahasa Arab itu muannas ya. Kata ki itu kamu muannas, perempuan. Berarti ini khusus untuk perempuan, bukan laki-laki. Enggak, bukan itu maksudnya. Karena kata nafsu itu memang muannas. Ya. Kalau irji ila rabbika, salah kaidah bahasa. Irji'i, kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang ila rabbiki, kepada Tuhan. Allah kembalinya kepada nafsu, makanya pakai ki, bukankah? Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, puas dan diridhoi. Ini nafsu mutmainnah. Ini nafsu mutmainnah. Ya, karena kata nafsu itu, saya jadi teringat ada sebagian orang yang tidak tahu bahasa Arab atau pura-pura tidak tahu bahasa Arab, atau memang sedang membodohi orang dengan bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa yang pertama diciptakan itu bukan Nabi Adam, yang diciptakan itu Hawa. Buktinya apa? Allah sebutkan gimana? Wa khalaqa minha, akan muannas, dan Allah darinya Allah ciptakan pasangannya. Kalau yang diciptakan Adam harusnya wa khalaqa minhu, bukan muzakkar ya. Ini bodoh atau pura-pura bodoh ya. Orang yang tidak tahu, oh iya ya, kan wa khalaqa minha, kan perempuan, dan dari perempuan itu Allah ciptakan pasangannya. Berarti yang diciptakan Adam dulu atau Hawanya? Hawa, kan minha. Kalau dari Adam wa khalaqa minhu, harusnya Allah ciptakan dari Adam pasangannya. Padahal ayat ini berbicara tentang nafas ya. Nafsu itu muannas, walaupun yang dimaksud Adam. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhannas, kalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, apa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, ya, dari jiwa yang satu, dari satu orang. Dari situ aja sudah kelihatan min nafsin wahidatin. Allah tidak mengatakan min nafsin wahid, ya? Karena wahidah itu muannas. Maka wa khalaqa minha. Kalau dia mengganti ayat ini dengan mengatakan min nafsin wahidatin wa khalaqa minhu, ketahuan dia nggak tahu bahasa Arab. Ya, ketahuan kalau dia jahil. Ya, kadang orang sesat itu kadang cari-cari ya, memutarbalikkan bahasa, ketahuan kalau bodohnya. Ya, ada pindah gitu, ada ya. Kalau sudah sesat itu kayak gitu. Kembali ke sini, beliau mengatakan, menukilkan firman Allah Ta'ala di mana Allah menyebut nafsu mutmainnah. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan al-mutmainnah al-musaddiqah. Yang dimaksud dengan nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang, di sini kata Ibnu Abbas adalah al-musaddiqah, jiwa yang senantiasa membenarkan apa yang Allah kabarkan. Ya. Ya, menerima kebenaran-kebenaran dari Allah, itulah nafsu mutmainnah. Waqala Qatadah, berkata Qatadah, al-mu'min itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah. Seorang mukmin, orang beriman itu jiwanya akan merasakan ketenangan ya kepada apa saja yang Allah janjikan. Dengan perkara-perkara yang Allah janjikan dari surga dan kenikmatannya, dia akan meraih ketenangan. Itu orang mukmin. Itu orang mukmin. Nah, kalau kita tidak merasa tenang dengan apa Allah janjikan, maka ada yang bermasalah pada keimanan kita. Kita tidak mengatakan Anda bukan orang mukmin, ya. Sebagaimana di kajian kemarin, yang mengatakan bukan orang mukmin berarti kafir, itu bukan masalah ringan. Tapi dikatakan mukmin yang bermasalah keimanannya, ya. Bermasalah keimanannya. Dan seorang mukmin itu dia akan merasakan ketenangan dengan apa yang Allah janjikan. Kata Qatadah, ya, wa sahibuha yatma'innu fi babi ma'rifatil asma'ihi wa sifatihi.
ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsi wa akhbara bi an rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan pemilik jiwa yang tenang ini, seorang mukmin yang memiliki jiwa yang tenang ini, dia akan meraih ketenangan, mendapatkan ketenangan ketika dia berusaha memahami nama-nama Allah, memahami sifat-sifat Allah, ya, kepada berita-berita yang Allah kabarkan tentang dirinya dan yang Allah kabarkan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini orang mukmin. Artinya merasa tenang dengan ketika dia memahami nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, maha besar, yang maha agung, ya. Summa yatma'innu ila khabarihi amma ba'dal maut min umuril barzah wa ma ba'da min aqwalil qiyamah. Kemudian orang mukmin juga akan merasa ketenangan dengan berita-berita yang Allah kabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kematian, dari kehidupan alam barzah dan sesudah alam barzah, dari keadaan-keadaan hari kiamat, hatta ka'annahu yushahidu dzalika kullah iyanan, sampai dia seolah-olah melihat itu dengan kedua matanya langsung, karena kuatnya iman dia. Sampai pada puncak seolah-olah dia melihat langsung dengan kedua matanya apa yang Allah kabarkan dari kejadian-kejadian tersebut. Summa yatma'innu ila qadarillah azza wa jalla. Kemudian di antara ciri jiwa yang tenang, kembali kata Qatadah, adalah jiwa yang senantiasa merasa tenang menerima dengan takdir-takdir yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Dia terima dengan takdir-takdir Allah tersebut. Fayas limulahu wa yardah. Dia merasa tenang dan dia tunduk dengan takdir Allah, dia ridho, ya, merasa ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk dirinya. Apapun keadaannya dia ridho. Ya, kenapa? Fala yasmu. Dia tidak merasa kecewa atau merasa dongkol, ya, marah dengan keadaan dirinya yang Allah takdirkan. Wala yashku, dia tidak mengeluh atau mengadu, ya. Wala yaqtarib, iman, dan imannya tidak goncang gara-gara mendapat ujian dalam hidup. Berarti orang mukmin itu enggak ada masalah, bukan. Ya, namanya orang kadang senang, kadang sedih, kadang susah, itu ya kehidupan. Tapi hal itu tidak sampai memudaratkan keimanannya. Karena dia punya iman yang akan menjadi, ya, penopang dia di dalam menghadapi itu semua. Kalaupun orang misalkan ditinggal orang yang dia sayangi, anak istrinya, kemudian dia bersedih menangis, tabiat. Malah kalau ada orang ditinggal istrinya, anaknya kok tidak menangis, perlu ditanyakan, ada masalah ini mungkinnya, malah ketawa-tawa, ini bahaya. Jadi kalau menangis itu tabiat, tapi hal itu tidak sampai menggoncangkan keimanannya. Cepat hilang, cepat terhibur dengan keimanan. Kenapa? Dengan keyakinannya, keimanan kepada takdir Allah. Kenapa? Kata beliau, di antara perkara fala ya'asu ala ma fatah, dia tidak merasa berputus asa dengan apa yang tidak dia dapatkan. Wala yafrah bima atah, sebaliknya dia juga tidak merasa berbangga diri berlebihan ketika dia mendapatkan sesuatu. Itu orang mukmin. Ketika diuji nggak mendapatkan apa yang dia cari, dia tetap istiqomah, tidak berputus asa. Ketika diberi juga tidak lupa diri. Ya. Kenapa orang mukmin memiliki kemampuan seperti ini? Di antara kuncinya, kata beliau, perkara yang menyebabkan orang mukmin punya kekuatan menghadapi takdir Allah, dia meyakini dengan imannya di annal musibah fihi muqaddar qabla an tasila ilaihi. Ini yang menjadi rahasia yang tidak dimiliki orang tidak beriman. Yang kata Nabi, ajaban li amril mu'min, urusan orang mukmin itu menakjubkan. Wa laysa dzaka illa lil mu'min, itu enggak ada kecuali orang beriman, kata Nabi. Cuman kita sudah dapatkan belum dengan keimanan kita, itu jadi permasalahan. Karena kalau orang mukmin itu berarti hidupnya menakjubkan. Sekarang kita rasakan hidup kita menakjubkan atau biasa-biasa saja? Atau mungkin kita kehidupannya seperti orang-orang kufar. Kenapa kita iri dengan orang-orang kafir dengan dunia mereka? Padahal mereka tidak mendapatkan kebaikan yang menakjubkan yang dikatakan Nabi, ajaban li amril mukmin,
menakjubkan urusan orang hidup orang mukmin, walaysa illa lil mu'min. Dan itu kehidupan yang menakjubkan tidak akan didapat kecuali orang beriman. Orang kafir tidak dapat. Apa kehidupan menakjubkan itu? Apa yang hartanya banyak, duitnya banyak, bukan beli tanah langsung beli pulau, kalau perlu beli negara. Bukan itu kehidupan menakjubkan. Kehidupan menakjubkan adalah kehidupan ketika dia bisa meridha dengan takdir Allah. Itu kehidupan menakjubkan. Itulah kehidupan menakjubkan ketika seorang mukmin mampu ridha dengan apapun keputusan tetapan yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapat ujian. Itulah baru kehidupan menakjubkan. Yang kata Nabi itu enggak ada kecuali orang beriman. Kenapa? Karena dorongan itu muncul dari keimanannya. Karena kata beliau, orang mukmin itu tahu bahwasanya musibah yang menimpa dalam kehidupannya itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah timpakan pada dirinya. Kenapa kita merasa galau atau kita merasa kecewa, kita marah kepada Allah? Oh, musibah itu sudah jauh sebelum kita dilahirkan melalui perut ibu kita, itu sudah Allah tetapkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Khamsina alfasanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Tanggung-tanggung. Bukan sebelum bapak ibu kita nikah, bukan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditulis. Kalau nanti jam sekian sebelum isya atau bagi duduk, sebagian ada yang ngantuk, sebagian ada yang perhatikan, itu sudah ditulis. Bukan saya yang ngomong. Yang ngomong siapa? Nabi. Ya. Apa hadisnya? Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Allah telah mencatat takdir semua makhluk. Antum duduk ini takdir itu kan? Termasuk duduk takdir kan? Sebagian ngantuk, sebagian tidak. Itu takdir ya. Ada yang menikmati dengan bersandar sebelum ngantuk, ada. Itu takdir Allah. Itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kok bisa itu logikanya gimana? Kalau ilmu Allah nggak pakai logika, ya ilmu Allah itu nggak pakai logika, kita nggak masuk memang. Itu logikanya gimana? Masa belum terjadi? Nanti saya mau ngambil ini sudah dicatat belum? Udah. Kalau bisa diterima logika, iya memang nggak. Yang berbicara iman bukan logika. Ya, kalau semuanya pakai logika kita terbatas. Gak bisa. Yang berbicara mengatakan Allah sudah mengatur ini dan seterusnya, itu iman. Nabi yang mengatakan, dan Nabi tidak berbicara dengan keinginan, itu firman Allah. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi mengatakan Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit. Orang mukmin kalau iman seperti ini, mempercayai hal ini, ya, sebelum musibah Allah timpakan itu sudah Allah catat. Wa qabla an yakhluq, bahkan sebelum Allah ciptakan sudah Allah catat. Ya. Maka dia akan merasakan kehidupan menakjubkan. Allah Ta'ala mengatakan ma asaba min musibah illa bi idznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, apapun bentuk musibah. Di sini Allah menyebutkan secara umum ma asaba min musibah. Ya. Tidak ada satupun bentuk musibah yang umum, apapun jenis musibah, illa biidznillah, melainkan terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang di luar catatan Allah, nggak ada. Oh, kelewatan ini tiba-tiba muncul, nggak ada. Itu kalau kita, Allah tidak ada. Semuanya sudah terjadi sesuai izin Allah. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Salah satu di antara beriman adalah beriman dengan takdir tadi. Bahwasanya semua Allah sudah catat. Wa man yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Ya. Ya ikhwan wa akhwati a'azan wa ini saja mungkin bisa kita sampaikan terkait jenis jiwa yang pertama, nafsu mutmainnah. Masih ada beberapa penjelasan beliau tentang nafsu mutmainnah. Mudah-mudahan bisa kita baca pada pekan depan biidznillah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.